Saya Ananto Wistara Anugrah dari 10 MIPA 3, kelompok Sunda Pajajaran dari Sekolah Lab School Cibubur. Dan sekarang aku akan menjelaskan kerajaan bernama Sunda Pajajaran atau Kerajaan Sunda. Pakuan Pajajaran atau Pakuan adalah pusat pemerintahan Kerajaan Sunda yang selama beberapa abad pernah berdiri di wilayah barat Pulau Jawa meliputi Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah sekarang. Kerajaan ini bahkan pernah menguasai bagian selatan Pulau Sumatera. Pada masa lalu, Asia Tenggara memiliki kebiasaan memanggil nama kerajaan dengan ibu kotanya, sehingga kerajaan Sunda sering disebut Kerajaan Pajajaran. Kerajaan ini bercorak Hindu dan Buddha. Sekitar abad 14, diketahui kerajaan ini telah beribu kota di Pakuan Pajajaran serta memiliki dua kawasan pelabuhan utama di Sunda Kelapa dan Banten. Menurut Carita Parahyang, kerajaan Sunda didirikan oleh Tarus Bawa pada tahun 669 sebelum berdiri sebagai kerajaan mandiri. Sunda merupakan bawahan Tarumanegara. Raja Tarumanegara yang terakhir memiliki dua anak, dua-duanya perempuan. Dewi Manasih, putri sulungnya, menikah dengan Tarus Bawa dari Sunda, sedangkan Sobakancana menikah dengan Daputra Hyang Srijanayasa, pendiri dari Sriwijayasa. Setelah Linggawarman meninggal, kekuasaan Tarumanegara turun ke menantunya, Tarus Bawa. Hal ini menyebabkan Galus sebagai bawahannya Tarumanegara memisahkan diri dari Tarumanegara dan menjadi kerajaannya yang mandiri. Tarus Bawa menginginkan melanjutkan kerajaan Tarumanegara dan memindahkannya ke Sunda. Beberapa raja terkenal di Pajajaran adalah 1. Prabu Dewataprana. Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi berkuasa 39 tahun, yaitu antara tahun 1482 hingga 1521. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Pajajaran mengalami perkembangan pesat. Tindakan pertama yang diambil setelah resmi menjadi raja adalah membebaskan penduduknya dari 4 macam pajak. Ketika memerintah, Prabu Siliwangi dikenal sebagai pemimpin yang menegak teguh asas kesetaraan dalam kehidupan sosial. 2. Surawisesa. Surawisesa adalah keturunan Prabu Siliwangi dari Mayang Sunda, yang dalam cerita Parahyang disebut sebagai perwira perkasa dan pemberani selama 14 tahun memerintah. 3. Ratu Dewata. Ratu Dewata dikenal sangat alim, taat agama, dan cenderung mengabaikan urusan kemiliteran negara. Berbeda dari ayahnya, Surawisesa. Menurut cerita Parahyang, pada periode ini terjadi serangan ke ibu kota Pakuan dari musuh yang tidak dikenal asal-usulnya. Beruntung, serangan tersebut tidak berhasil menembus pertahanan kota karena Ratu Dewata memiliki perwira hebat yang pernah mendampingi ayahnya dalam 15 kali pertempuran. 4. Raga Mulia. Sejak pemerintah Ratu Nilakendra, kerajaan Pajajaran mulai mengalami kemunduran. Raga Mulia kemudian menjadi raja terakhir yang berdudukan di Pandeglang. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Pajajaran diserang oleh Kesultanan Banten. Berakhirnya penjajahan ditandai dengan diboyongnya Palangka Siriman Siwancana dari Pakuan ke Surosowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 kali 160 kali 20 cm itu diboyong karena tradisi politik agar di Pakuan tidak mungkin lagi dinobatkan raja baru. Hal ini menandai bahwa Maulana Yusuf adalah penerus kekuasaan Pajajaran yang sah, karena buit perempuannya adalah Putri Sri Baduga Maharaja. Sumber sejarah pada kerajaan ini dapat dilihat dari Prasasti Kebon Kopi II yang tertulis. Batu peringatan ini adalah ucapan Neriang Rakrian Juru Penghambat pada tahun 854 Saka bahwa tatanan pemerintah dikembalikan kepada kekuasaan Kerajaan Sunda. Ada prasasti lain yang bernama Prasasti Sangyan Tapak yang berisi Selamat, dalam tahun Saka 952 bulan Kartika tanggal 12 bagian terang, hari-hari yang Kliwon Ahad Wuku Tambir, inilah Raja Sunda Maharaja Srijaya Bupati Jaya Manemem Wisnu Murti Samar Wijaya Sakalubu
Wana Mandaleswaranini Tita Haroguwarda Wikramutunggadewa membuat tanda di sebelah timur Sangiang Tapak, dibuat oleh Sri Jaya Bupati Raja Sunda. Dan jangan ada yang melanggar ketentuan ini di sungai. Di sungai ini, jangan ada yang menangkap ikan di sebelah sini. Sungai dalam batas daerah pemujaan Sangiang Tapak sebelah hulu. Di sebelah hilir dalam batas daerah pemujaan Sangiang Tapak pada dua batang pohon besar. Maka dibuatlah prasasti maklumat yang dikukuhkan dengan sumpah. Selain dari prasasti, ada catatan perjalanan darat Tome Pires dari Portugal. Dalam bukunya yang berjudul Suma Oriental, ia menulis bahwa beberapa orang menegaskan bahwa kerajaan Sunda luasnya setengah dari seluruh Pulau Jawa. Sebagian lagi mengatakan bahwa kerajaan Sunda luasnya sepertiga dari Pulau Jawa dan ditambah seperdelapannya. Catatan sejarah dari Cina. Beberapa laporan dari pelaut dan pedagang benar-benar mengunjungi negara asing. Dalam laporannya tentang negara jauh, Zufanzi yang ditulis tahun 1225, Zhao melaporkan bahwa orang-orang yang tinggal di sepanjang pantai, orang-orang tersebut bekerja dalam bidang pertanian. Rumah-rumah mereka dibangun di atas tiang dan dengan atap jerami dengan daun pohon kelapa dan dinding-dindingnya dibuat dengan pohon kayu yang diikat dengan rotan. Laki-laki dan perempuan membungkus pinggangnya dengan sepotong kain katun dan memotong rambut mereka sampai panjangnya setengah inci. Lada yang tumbuhnya di bukit, bijinya kecil, tetapi berat yang lebih tinggi kualitasnya dari tapan atau Tuban, Jawa Timur. Negara ini menghasilkan labu, tebu, telur kacang, dan tanaman. Ada juga buku perjalanan Cina Sun Feng Xiangsong dari sekitar 1430 mengatakan dalam perjalanan ke arah timur dari Sun La sepanjang pantai utara Jawa, kapal dikemudikan 97,5 derajat selama 3 jam untuk mencapai Kalapa. Mereka kemudian mengikuti pantai melewati Tanjung Indramayu. Akhirnya dikemudikan 1087 derajat selama 4 jam untuk mencapai Cirebon. Kapal dari Banten berjalan ke arah timur sepanjang pantai utara Jawa, melewati Kalapa, melewati Indramayu, melewati Cirebon. Sekian penjelasan tentang Kerajaan Sunda.